Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, berikut Ibu berikan penjelasan tentang proyek matematika pada materi koordinat kartesius. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Oke. Indikatornya memecahkan masalah kedudukan titik dalam bidang kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, memecahkan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Alat dan bahan: pensil, spidol berwarna, penggaris, kertas HVS, dan kita menggunakan internet ya sebagai sumbernya mencari map atau peta lokasi rumah kita. Langkah-langkahnya: suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkisah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus bagi kami, lalu bersabda, "Ini adalah jalan Allah." Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kiri dan kanan garis tersebut, lalu bersabda, "Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada setiap jalan ada setan yang mengajak kepada jalan itu." Kemudian beliau membaca, "Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya." Quran Surat Al-An'am ayat 153, hadis sahih. Oke, adik-adik. Nah, oleh karena itu kita membuat suatu proyek ini. Kita akan menjadi navigator yang mana kita akan memberikan alamat kita ya, dan informasi-informasi penting yang ada di sekitar rumah kita itu akan menjadi patokan ketika orang lain akan berkunjung ke rumah ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, browsing di internet dan cari lokasi rumahmu. Kemudian yang kedua, screenshot map yang sudah kalian dapatkan, kemudian print dan tempelkan di lembar kerja atau kertas HVS. Yang ketiga, pilih 4 informasi penting yang berada di sekitar rumahmu sesuai map. Yang keempat, buatlah bidang kartesius pada lembar kerja di kertas HVS dengan lokasi rumahmu sebagai titik pusat di 0,0. Yang kelima, tentukan titik koordinat 4 informasi penting yang sudah kalian pilih. Yang keenam, pilihlah salah satu dari 4 informasi penting, kemudian jadikan titik acuan yang baru. Yang pertama, titik acuannya yang sebagai titik pusat adalah lokasi rumahmu. Selanjutnya, kita akan memilih salah satu dari 4 informasi penting yang akan menjadi titik acuan. Kemudian, analisislah titik koordinat dari titik acuan yang baru dan tuliskan hikmah yang bisa didapat. Untuk penilaian yang akan dilakukan oleh guru adalah ketika kalian dapat memecahkan masalah titik koordinat sebanyak 1 informasi penting pada masing-masing titik acuan dengan benar, maka akan mendapatkan nilai rentan dari 81 sampai 85. Apabila 2 informasi penting dengan benar, 86 sampai 90. Apabila 3 informasi penting dengan benar, maka nilainya 91 sampai 95. Ketika 4 informasi penting dan dengan titik acuan tadi ya rumahmu dengan benar, itu mendapatkan nilai 96 sampai 100. Untuk keterampilannya adalah ketepatan dalam menyelesaikan masalah titik koordinat sebanyak 1 informasi penting 81 sampai 85, apabila 2 86 sampai 90, 3 91 sampai 95, 4 informasi penting nilainya 96 sampai 100. Ya. Penilaian sikapnya, kejujuran kalian, hasil dari diri sendiri, kemudian kedisiplinan dalam mengumpulkan hasil proyeknya, dan mandiri ya. Oke, selanjutnya. Nah, contohnya, langkah yang pertama adalah browsing di internet, mencari map lokasi rumah. Kita buka Google Chrome-nya, kita cari, misalkan rumahnya di Bumi Cipta Laras Cibalado Maps, kita klik enter.
Nah, kita dapatkan maps-nya, kemudian kita screenshot atau snapping tool ya. Nah, kita save dulu, masukkan ke folder picture, map alamat rumah. Oke, save. Nah, kemudian kita masukkan ke kertas HPS. Boleh di print, kalian langsung di print maps yang tadi, atau kalau mau kalian pakai via laptop mengerjakannya, kalian bisa di copy paste ke sini ya. Tadi ya kita cari, kemudian di picture. Nah, map alamat rumah. Oke, sudah ada ya. Kita sudah dapat alamat mapnya. Langkah yang pertama sudah selesai. Kemudian kita tandai rumah kita. Ya, kita tandai rumah kita. Nah, di sini tandai dengan save, tanda smile atau tanda love, boleh, terserah kalian. Warnanya biar terlihat kita ganti menjadi warna yang terang biar terlihat ya, atau sebentar, boleh warna kuning. Kemudian kita pilih 4 informasi penting yang ada di map tersebut. Misalkan di sini saya pilih Kartika Food Park Karawang, kemudian pilih lampu merah Karawang Timur, selanjutnya Oase Swimming Club Klari, dan yang keempat Planet Futsal Klari Indah Permata. Jadi ada 4 ya informasi penting yang kita pilih. Oke, Kartika Food Park kita simbolkan dengan huruf A, lampu merah kita simbolkan dengan huruf B, Oase huruf C, dan Planet Futsal Klari Indah Permata simbolkan huruf D. Kemudian langkah selanjutnya adalah buatlah bidang kartesius pada lembar kerja. Nah, silakan kalian bisa menggunakan kertas berpetak, digunting, ditempel di kertas HPS-nya. Terus kalian membuat koordinat kartesiusnya ya, bidang kartesiusnya, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita tentukan. Nah, titik acuannya adalah alamat rumah kita. Kita pakai bulatan lingkaran ya. Kita tandai ini adalah titik acuan rumah kita di titik pusat 0,0. Kemudian selanjutnya yang A, Kartika Food Park Karawang berada di sebelah kiri atas. Di sebelah kiri agak ke atas dari lokasi rumah. Nah, kita bisa tandai ya, misalkan di sini kiri agak atas. Nah, di titik ini ya. Oke. Kemudian yang B, lampu merah Karawang di bawah ke sebelah kiri, lebih kiri lagi dari Kartika Food Park Karawang. C dan D kita tentukan juga masing-masing. Ya. Jadi seperti ini kita dapat menemukan titik-titik koordinatnya. Diprediksikan aja sesuai tata letak masing-masing informasi pentingnya ya adik-adik. Selanjutnya kita membuat tabel. Kita membuat tabel yang isinya itu adalah nomor informasi penting, absisnya, ordinatnya, dan titik koordinatnya dari titik acuannya rumah kita. Oke, rumah kalian masing-masing ya. Yang pertama sampai ke 4 informasi penting, Kartika Food Park Karawang. Kita lihat Kartika Food Park Karawang, sumbu X-nya di negatif 4, sumbu Y-nya di 3, berarti negatif 4,3 kita tuliskan. Negatif 4, sumbu ordinat Y-nya 3, sehingga titik koordinatnya adalah negatif 4,3. Begitupun lampu merah Oase sampai ke informasi yang keempat. Begitu ya. Selanjutnya kita akan membuat titik acuan yang baru.
titik acuan yang barunya Ibu akan membuat di titik pusatnya Oase Swimming Club Kelari. Berarti kalau Oase itu yang C ya. Yang C ini sebagai titik pusatnya. Kemudian kita akan menentukan titik koordinat yang lainnya dari titik pusat si C. Contoh, yang pertama Kartika Food Park Karawang. Kalau titik pusatnya di C, berarti kita akan menentukan titik koordinat yang A. Kita lihat ya. Yang pertama yang harus dilihat adalah penulisan koordinat kartesius, titik koordinatnya dari sumbu X terlebih dahulu. Sumbu X berarti horizontal, kita hitung satuannya ya. Berarti titik pusatnya di C. Kalau ke Kartika berada di sebelah kiri, sehingga sumbu X-nya negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Berarti Kartika itu ada di titik negatif 9. Kita tuliskan terlebih dahulu. Oke, negatif 9. Kemudian kita akan mencari ordinatnya, sumbu Y. Kita tentukan sumbu Y-nya ya. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau ke atas itu sumbu Y-nya bernilai positif. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Koordinatnya adalah 8. Sehingga titik koordinat yang diperoleh negatif 9,8. Kita cek yang lampu merah Karawang ya. Kita misalkan nih, ceritanya ini belum tahu. Oke, lampu merah Karawang dari titik pusat ini Oase ya. Lampu merah Karawang itu simbolnya adalah B, titik pusat, titik koordinatnya yang ini kita cek, kita tentukan. Karena di sebelah kiri berarti bernilai negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Negatif 12. Y-nya kemana? Y-nya tidak ke atas dan tidak ke bawah. Berarti dia tetap. Kalau tetap berarti dia di Y-nya di titik 0 ya. Negatif 12,0. Oke. Kita akan tentukan supaya lebih paham ya. Kita selanjutnya akan tentukan di mana titik koordinat rumah kita kalau kita mengambil titik acuannya di ini, di Oase ya. Rumah kita kan di sini di 0,0 awalnya, tapi titik pusatnya sekarang kita ganti. Berarti kalau menuju ke sini kita cari dulu nilai X-nya. Ada di sebelah kiri juga, berarti X-nya bernilai negatif. 1, 2, 3, 4, 5. X-nya negatif 5. Kemudian berapa ke atasnya? Kalau ke atas berarti si Y-nya bernilai positif ya. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Berarti absisnya adalah negatif 5. Tadi X-nya negatif 5. Ke atasnya Y-nya 5. Sehingga titik koordinatnya negatif 5,5. Selanjutnya, dari Oase ke planet futsal. Dari Oase ke planet futsal, kita lihat. Dari Oase ke planet futsal tetap ke sebelah kiri juga. Berapa satuan ke sebelah kirinya untuk sumbu X? 1, 2. Berarti dia negatif 2. Kemudian menuju ke titik D itu berarti ke bawah. Nah, kalau ke bawah berarti Y-nya bernilai negatif ya. Tadi X-nya bernilai negatif 2, Y-nya kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 satuan, berarti negatif 2 dan negatif 4. 2 dan negatif 4. Oke, kita tuliskan negatif 2, negatif 4. Nah, begitu anak-anakku, mudah kan kita dapat menentukan titik koordinat dari titik acuan rumah kita dan memilih salah satu dari 4 informasi yang akan kita jadikan titik acuan yang baru. Kita memperoleh titik koordinat dari titik acuan 2 ya, titik acuan yang berbeda masing-masing.
Hikmahnya apa? Silahkan bisa dituliskan. Nah, untuk penilaiannya nanti yang akan dinilai adalah penilaian kedisiplinan dan penilaian pengetahuan keterampilan. Oke, anak-anakku bisa langsung seperti ini di kertas yang menggunakan laptop, berarti langsung kerjanya di laptop, kemudian nanti tinggal langsung print. Tapi kalau kalian mau mengerjakannya tulis tangan, berarti di print masing-masing ya, di print mapnya, kemudian ditempelkan. Jangan lupa diberi identitas dulu, nama guru, mata pelajaran, nama kalian, kelasnya, materinya apa. Nah, kemudian ditempelin juga kertas berpetaknya buat bidang kartesius. Terus membuat tabelnya dengan isi nomor, informasi penting, absis, ordinat, dan titik koordinat. Membuat 2, selanjutnya hikmah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga dengan membuat proyek ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kan? Karena matematika itu mudah banget. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.